Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya Putri, selaku moderator dari tim Biceps, bincang seru dengan tim podcast FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, di sini kali ini Putri ditemani oleh tamu yang sangat spesial sekali. Beruntung sekali tim Biceps ini bisa mengundang Dr. Feptarini Rahmawati, spesialis PK. Selamat sore, dokter. Hai Putri, selamat sore. Apa kabar, Dokter Fepta? Sangat baik, sehat, alhamdulillah. Iya, dokter, ini kan saya baca-baca ini, dokter namanya ada spesialis PK. PK itu apa, dokter? PK kepanjangan dari patologi klinik. Di masyarakat biasanya bilangnya laboratorium, pemeriksaan lab. Jadi bilangnya mau nge-lab gitu. Nah, di laboratorium itu ada 4 divisi besar. Yang pertama divisi hematologi atau pemeriksaan darah. Yang kedua adalah kimia klinik, itu pemeriksaan cairan tubuh, bisa elektrolit misalnya, enzim, kemudian gas darah, kemudian urinalisis. Divisi yang ketiga adalah infeksi tropik disease, tentang penyakit-penyakit infeksi. Dan divisi keempat adalah imunologi atau serologi. Ngomong-ngomong tentang pemeriksaan imunologi ini, berarti imun itu terkait dengan varian COVID ini apakah berkaitan ya, dokter? Ya, bisa, salah satunya. Lah, ini kan lagi booming-boomingnya ini, dokter. Varian Omicron. Yang sebelum-sebelumnya kan banyak ya, dokter. Ada Alpha, ada Beta, ada Delta. Seperti itu ya, dokter ya. Nah, apakah mutasi varian COVID ini adakah yang signifikan itu, dokter, dari PK tadi, patologi klinik itu, dokter? Maksudnya untuk membedakan varian jenis virus COVID-19 ya? Iya, dokter. Nah, kalau kita lihat struktur dari agen atau virus COVID-19 itu di membran selnya ada yang disebut genetic spike. Oh, genetic spike itu apa ya, dokter? Nah, di genetic spike itu yang bisa terjadi perubahan struktur dari genetiknya yang dikatakan sebagai mutasi, perubahan struktur genetik, terutama di sini dari gen spike yang ada di permukaan virus COVID-19. Iya, nah, di sana kita bisa membedakan apakah ini varian yang Omicron atau varian Delta. Untuk yang varian Delta, dikatakan pemeriksaannya whole genomic sequencing. Pada yang varian Delta itu terdeteksi ada genomik yang spike. Sedangkan yang Omicron tidak terdeteksi, tidak ada gen spike-nya. Spike itu berarti seperti ya, puncak-puncak. Ya, betul. Seperti itu ya, dokter. Berarti yang membedakan itu ya, dokter. Terus adakah, dokter, seperti gejalanya itu apakah berbeda ya sama varian yang mutasi yang sebelum-sebelumnya, Alpha, Beta, Delta, dengan yang Omicron yang sekarang lagi merajalela ini, dokter? Benar, Putri. Jadi yang varian Delta karena dia punya gen spike di permukaan membran selnya, sehingga reseptor di gen spike ini bisa binding, bisa berikatan dengan basa nukleotida di makrofag jaringan alveoli paru. Sedangkan yang Omicron karena dia tidak punya gen spike, tidak terdeteksi, maka dia fungsinya adalah infiltrasi atau penetrasi masuk ke sel-sel mukosa, submukosa, saluran pernafasan dari laring, trakea, bronkus. Tetapi sangat sedikit kemampuannya untuk penetrasi ke paru. Sehingga gejala yang Omicron tampaknya secara fenotip dari luar itu lebih ringan dibandingkan yang varian Delta karena memang struktur dari spike-nya.
Berarti angka kematian mungkin di era Omikron ini bakalan lebih rendah ya dokter daripada yang varian Delta itu ya dokter, karena nggak ada gen spike-nya itu ya dokter ya. Wah, nah apa yang bisa membuat menular itu apa sih dokter kalau yang Omikron ini kan? Tadi dari struktur yang tidak terdeteksi gen spike-nya, tetapi dia punya sifat penularan infiltrasi ke sel-sel sistem saluran nafasnya lebih cepat. Untuk masuknya itu ke sel-sel mukosa submukosa dari sistem saluran nafas itu lebih cepat. Sedangkan yang tetapi lambat di paru karena dia tadi tidak bisa binding dengan yang reseptor di makrofag alveoli paru. Jadi banyak gejalanya di flu-like syndrome di sistem saluran nafas, di saluran nafas. Flu-like syndrome itu apa ya dokter ya? Flu-like syndrome. Sindrom adalah kumpulan dari gejala yang seperti mirip-mirip dengan flu. Jadi ada demamnya, ada batuknya, ada pileknya. Meskipun lebih ringan, tetapi tidak boleh disepelekan karena penularannya yang cukup tinggi. Demikian. Nah, begitu ya teman-teman. Berarti kalau yang ada menunjukkan gejala seperti flu, batuk-batuk itu harus segera cek ya dokter ya. Karena Omikron ini lebih cepat ya dokter untuk masuk ke sel-sel itu tadi ya dokter ya. Biasanya manusianya lebih tahan sih yang Omikron ini gejalanya. Sedangkan yang varian Delta kemarin demamnya sangat tinggi, kemudian sampai sulit bernafas karena dia sampai ke paru kan. Sedangkan yang Omikron ini seperti flu, demikian. Jadi agak kadang-kadang tidak terasa ya dokter kalau kita flu itu bisa jadi Omikron ya dokter ya. Ya Allah, semoga jadi diperiksa yang namanya dengan RT-PCR, real time polymerase chain reaction. Nah itu dengan sampelnya kan mukosa hidung dengan mukosa tenggorokan yang biasa kita lihat selama ini. Itu ya, swab. Nah di sana nanti terdeteksi apakah ada spike atau tidak. Jika tidak ada spike diduga dia Omikron, sedangkan jika ada spike-nya jelas diduga adalah varian Delta. Demikian. Oh, seperti itu ya dokter. Berarti kalau misalnya hanya antigen saja tidak bisa terdeteksi ya dokter, itu entah itu varian Deltanya atau Omikronnya, jadi harus RT-PCR ya dokter ya. Istilahnya whole genome sequencing di area gen spike-nya. Demikian. Iya dokter. Nah untuk setelah apabila terkena Omikron ini dokter, penanganannya menurut dokter Fepta ini apa ini dokter yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ini dokter? Kita bisa bagi dari gejala fenotipnya, apakah dia ringan flu-like syndrome-nya, apakah termasuk sedang dengan berat. Jika ringan dan kita lihat memang murni betul-betul dia virus, maka ditingkatkan imunitasnya. Sedangkan bila sedang berat, kita lihat lagi apakah ada infeksi sekunder bakteri atau tidak. Untuk laboratorium misalnya dengan hapusan darah tepi kita bisa lihat apakah ada toksik granul. Biasanya dengan adanya toksik granul berarti terdeteksi ada infeksi sekunder karena bakteri. Jadi leukosit polimorfonuklirnya teraktivasi untuk membentuk toksik granul. Jika memang terbukti ada infeksi bakteri bersamaan dengan virus ini, maka indikasi dengan bakteri ini dilakukan tes sensitivitas antibiotik untuk bisa pemberian antibiotik yang pas terhadap pasien tersebut. Jadi kalau misalnya virus dicampur sama bakteri itu berarti harus pakai antibiotik ya dokter ya? Jadi sebaiknya harus segera ke dokter ya dokter. Kalau yang ringan berarti bisa ditangani di rumah gitu nggak dokter? Seperti isoman? Iya benar. Kemudian dengan meningkatkan imunitas yang dia konsumsi bisa meningkatkan imunitas. Nah dokter, untuk mengkonsumsi kalau pasien COVID ini seperti apa dokter? Untuk makanannya, minumannya, apa yang harus dihindari gitu dokter? Untuk yang ringan tadi kan disarankan ya bisa dikatakan sebagai adjuvant treatment atau roborensia atau vitamin yang biasanya sehari-hari ya ABCDE
Oh gitu Kemudian, ya dokter ya. Jadi nggak ada yang spesifik untuk harus minum apa, makan apa, karena kan sekarang di masyarakat banyak sekali seperti resep-resep anti COVID, antivirus. biasanya gitu ya. untuk menjaga stamina itu. Oh gitu ya dokter. Ya, Jadi imunitas. sebelumnya sudah ada ya dokter. Betul. Kayak herbal gitu dokter. Ya, mungkin? dia untuk memelihara respons imun, tetap menjaga imun supaya bekerja dengan baik. Jadi Tidak. tetap berasal dari imun dalam tubuh ya dokter ya. Jangan lupa juga apakah si penderita flu-like syndrome ini apakah punya komorbid sebelumnya, apakah punya penyakit kronik sebelumnya, bagaimana perilakunya, apakah mendorong untuk imunodefisiensi atau tidak, demikian. Seperti itu ya dokter. Berarti Iya. kalau penyakit komorbid atau penyerta itu juga penting sekali ya untuk dicek ya dokter ya. Betul. Sekarang ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum aware sama kesehatan tubuhnya ya dokter. Jadi banyak yang mungkin belum pernah cek seperti gulanya itu ya dokter ya. Betul. Yang memicu ya dokter, saya sih dengar-dengar kalau yang diabetes itu lebih gejalanya itu lebih parah seperti itu dokter ya, betul ya dok? Disarankan kalau misalnya ulang tahun atau ada special moment begitu, lakukanlah general check up laboratorium. Gitu ya dokter. Jadi setiap ulang tahun harus ke dokter terus ya dokter ya untuk check up. Untuk Karena mencegah. memang penting sekali ya dok ya. Lebih baik mencegah kan? Daripada mengobati ya dokter. Betul. Berarti itu betul ya untuk peribahasannya. Iya. Iya dokter. Nah dok, kalau misalnya kita ini sebagai mahasiswa kedokteran, kan BISEPS ini kan didirikan oleh Fakultas Kedokteran nih dok. Nah, bagaimana sih dok kalau cara kita sebagai mahasiswa bisa mengedukasi juga ke masyarakat, gimana caranya untuk tetap menghadapi di era digitalisasi ini dokter? Era digitalisasi atau ada perubahan zaman ya. Yang pertama tadi karena wabah yang Omikron ini tetap berlanjut serta varian COVID-19 yang lain. Yang pertama jelas harus protokol kesehatan lebih ketat ya. Edukasi ke masyarakat juga sebagai mahasiswa sebaiknya sebagai contoh yang baik. Gitu ya, bagaimana ya. prokesnya Prokes ya. 5M ya. Prokes 5M. Kemudian apa saja 5M yuk? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian menurunkan mobilisasi. Juga jangan lupa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, nah, gitu. perilaku PHBS ya dokter, iya. kalau yang disingkat-singkat tuh bahasa kerennya PHBS ya Iya, dokter. betul. Pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak hanya perilaku hidup bersih dan sehat secara jasmani saja, tetapi mental kita, cara berpikir yang positif, mindset, juga Indonesia kan penuh adab ya, tata krama. Ya, betul. Nah ini juga dijaga gitu. Ini melatih mental kita untuk menjadi matur ya dalam menghadapi problem-problem. Salah satunya adalah wabah ini. Demikian. Wah gitu, keren sekali dokter Fepta tuh sangat menginspirasi kita semua ya, bahwa Omikron ini harus dihadapi ya dokter. Betul. Memang tidak bisa hindari, nggak bisa lari dalam masalah gitu ya dokter ya, jadi harus dihadapi. Betul. Itu tadi untuk cara-caranya, dan untuk tadi ada gejalanya, terus penanganannya sudah dokter Fepta jelaskan dengan sangat-sangat detail ya dokter ya. Semoga bisa menjadi ilmu baru untuk saya sendiri juga dan juga untuk penonton ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter atas ilmunya, Sama-sama, Putri. ilmu barunya. Nah sebelum saya akhiri dokter, saya mau memberikan bingkisan kecil dari tim BISEPS. Begitu? Iya, jangan dilihat dari harganya ya dokter ya. Dilihat dari niat baik kita untuk agar jadi kenang-kenangan untuk dokter Fepta. Benar. Alhamdulillah. Terima kasih Putri dan teman-teman BISEPS semua. Iya. Semoga BISEPS semakin jaya, semakin maju dan semakin berkualitas. Baik. Terima kasih banyak. Iya, sayang sekali ya dokter, ini sudah di ujung
akhir pembicaraan kita kali ini ya dokter ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, sharing lagi dan bisa senang sekali. Iya, senang sekali dokter. Ya, terima kasih atas waktunya ya Dokter Fepta. Saya ucapkan juga terima kasih untuk penonton setia Biceps yang telah menonton hingga akhir acara. Saya undur diri, saya Putri Nafisa dari tim Biceps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.